Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutrika Nur Aini dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Surabaya. Yang pada kesempatan kali ini saya sedang melaksanakan PLP di SMP Negeri 40 Surabaya. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan menyampaikan layanan bimbingan klasikal dengan topik potensi diri pada remaja. Pada pembahasan hari ini, ada 4 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian potensi diri, yang kedua, macam-macam potensi diri, dan yang ketiga, mengenali potensi diri, kemudian yang terakhir ada menggali potensi diri. Apa sih potensi diri itu? Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Jadi, dari sini bisa dilihat bahwa memahami potensi diri itu sangatlah penting dan memang perlu diupayakan oleh setiap pribadi. Sebab dengan memahami dan mengetahui potensi atau talenta yang kita miliki, dapat membantu kita meningkatkan kinerja atau produktivitas kita lebih baik lagi dari tugas-tugas atau dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Selain itu, potensi itu pula lah yang akan mengarahkan dan memotivasi kita untuk lebih meningkatkan produktivitas hidup kita sehari-hari. Namun, yang perlu diingat adalah potensi itu bukanlah sebuah produk atau barang yang sudah jadi. Potensi atau talenta yang dapat meningkatkan kinerja atau produktivitas hidup kita adalah hasil atau produk dari pengalaman belajar dan pengalaman hidup kita sehari-hari yang sudah kita refleksikan. Macam-macam potensi diri. Yang pertama, potensi fisik atau psikomotorik. Yang kedua, potensi mental intelektual atau intellectual quotient. Yang ketiga, potensi sosial emosional, emotional quotient. Yang keempat, potensi mental spiritual atau spiritual quotient. Yang terakhir, potensi daya juang atau adversity quotient. Yang pertama yaitu potensi fisik. Potensi ini dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, hidung untuk mencium bau, tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan mata untuk melihat. Yang kedua, potensi mental intelektual. Potensi diri ini adalah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia, terutama otak bagian kiri. Fungsi dari potensi ini yaitu untuk merencanakan sesuatu, menghitung, dan menganalisis. Yang ketiga, potensi sosial emosional. Potensi diri ini sama dengan potensi mental intelektual, tetapi potensi ini terdapat di otak manusia bagian kanan. Fungsinya yaitu untuk bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Kemudian yang keempat, ada potensi mental spiritual. Potensi ini merupakan potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tapi untuk menemukan norma. Kemudian yang terakhir yaitu ada potensi daya juang. Sama seperti potensi mental spiritual, potensi daya juang juga berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu ada materi mengenali potensi diri. Caranya yaitu yang pertama, kenali diri sendiri. Coba buat daftar pertanyaan seperti apa yang membuat Anda bahagia, apa yang Anda inginkan dalam hidup ini, apa kelebihan dan kekuatan Anda, dan apa saja kelemahan Anda. Kemudian jawablah pertanyaan ini secara jujur dan objektif. Mintalah bantuan keluarga atau sahabat untuk menilai kelemahan dan kekuatan Anda. Yang kedua, yaitu dengan cara tentukan tujuan hidup. Tentukan tujuan hidup Anda baik itu tujuan jangka waktu pendek maupun jangka panjang secara realistis. Realistis maksudnya
yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi Anda. Menentukan tujuan yang jauh lebih boleh, boleh saja asal diikuti oleh semangat untuk mencapainya. Yang ketiga, yaitu dengan mengenali motivasi hidup. Setiap manusia memiliki motivasi tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Coba kenali apa motivasi hidup Anda, apa yang bisa melecut semangat Anda untuk menghasilkan karya terbaik, dan sebagainya. Sehingga Anda memiliki kekuatan dan dukungan moral dari dalam diri. Kemudian yang keempat, hilangkan negative thinking. Buanglah pikiran-pikiran negatif yang bisa menghambat langkah Anda mencapai tujuan. Setiap kali Anda menghadapi hambatan, jangan menyalahkan orang lain. Lebih baik coba evaluasi kembali langkah Anda, mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Kemudian, melangkahlah kembali jika Anda telah menemukan jalan yang mantap. Yang kelima yaitu, jangan mengadili diri sendiri. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan Anda, jangan menyesali dan mengadili diri sendiri berlarut-larut. Hal ini hanya akan membuang waktu dan energi. Bangkit dan tetaplah masa depan, jadikan kegagalan sebagai pengalaman dan bahan pelajaran untuk maju. Materi yang terakhir yaitu menggali potensi diri. Faktor-faktor apa saja yang membuat potensi diri Anda bisa tergali? Nah, di sini ada 3. Yang pertama, yaitu percaya diri. Kurangnya percaya diri bisa menghilangkan kesempatan Anda untuk menggali potensi diri Anda. Akan tetapi, tidak menghilangkan potensi tersebut. Kemudian yang kedua, hobi dan minat. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang Anda sukai, bahkan sebagai hobi atau minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan atau yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi, cobalah gali potensi yang sejalan dengan minat Anda, akan tetapi jangan lupakan yang bukan minat Anda. Dan yang ketiga, yaitu pergaulan. Misal, jika Anda punya pergaulan yang baik dengan orang yang pintar, maka Anda akan jadi pintar. Baik, itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk mengukur seberapa paham dari teman-teman atas materi yang telah saya sampaikan, di sini ada lembar kerja yang berisi 4 butir pertanyaan. Nanti silahkan dikerjakan berdasarkan dengan apa yang sudah Anda dengarkan terkait materi yang telah saya sampaikan. Kemudian setelah mengerjakan soal tersebut, di sini ada refleksi diri. Jadi pada refleksi diri ini nanti ada beberapa poin yang memang perlu dijawab, dan harapannya nanti ketika Anda menjawab pertanyaan ini, jawablah pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan kemampuan diri Anda. Kemudian jika nanti ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan pada saat pertemuan melalui Microsoft Teams minggu depan. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.